Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Tadi kita akan kembali mengomentari video dari Philip yang berjudul 6,2 juta orang ketipu oleh Ustadz ini. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi Ustadz TikToker yang bereaksi pernyataan Saudara Elia, yang memberikan penjelasan kenapa orang Kristen dan Yahudi tidak menerima Muhammad sebagai nabi. Dengan percaya dirinya, sang Ustadz menjelaskan, meski semua yang dikatakannya itu ngarang bebas dan hasil campur sari ayat, akhirnya jadi kacau. Kalau kita lihat di profil TikToknya, sepertinya beliau ini seorang Ustadz. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Yang membuat kekristenan dan keyahudian menolak status Muhammad sebagai nabi. Baru pertama kali ini saya mendengar yaitu pernyataan nubuat kelahiran, nubuat kehadiran Nabi Muhammad dalam kitab Injil tidak ada ditolak oleh Injil. Baru pertama kali saya mendengar ini langsung dari Elia ini. Sebenarnya itu asumsimu. Di dalam teologi Kristen, Injil menerima kedatangan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Baru kali ini saya mendengarnya langsung dari kamu bahwa Nabi Muhammad ditolak dalam Injil. Kita berhenti sejenak. Barusan dia katakan bahwa dalam teologi Kristen, Injil menerima kedatangan dan kenabian Muhammad. Selama saya membaca Alkitab, tidak ada nubuatan tentang Muhammad, dan dalam teologi Kristen, tidak ada ajaran tentang menerima Muhammad sebagai nabi. Sebenarnya, Ya tentu saja, karena kita lihat banyak contoh kasus ya, di mana mereka ini ketika itu, contoh kayak saya baru bahas nih video tanpa ragi, di mana tanpa ragi menjelaskan bahwa Paulus itu ajarannya adalah la ilaha illallah, juga tentang jilbab. Tapi karena itu sayangnya sekali lagi tidak sesuai dengan ajaran Kristen, yaitu sesuai dengan ajaran Islam, dia buang itu semua guys. Jadi Paulus itu hanya berkata-kata tapi tidak diikutin. Sama seperti itu, ada ayatnya tapi tidak mereka ikutin, tidak mereka imani. Jadi Paulus mengatakan itu tidak mereka imani. Ketika apa yang Paulus sampaikan itu yaitu la ilaha illallah ya, yang saya buat di video sebelumnya, komentari tambah lagi juga tentang hukum pakai jilbab bagi perempuan, itu kalau tidak sesuai dengan dogma Kristen, sesuai dengan dogma Islam, mereka tinggalkan. Ya, mereka ketika Paulus itu kan ini sama seperti ini guys. Jadi kita ngerti lah bagaimana mereka tuh udah terpaku pada dogmanya. Kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan dogmanya mereka tolak. Itu ada tertulis di kitabnya guys. Itu masalah di situ kan. Jadi ya, harusnya mereka tuh betul-betul mengikuti apa yang tulis. Jangan mentang-mentang tidak sesuai dengan dogmanya atau justru sesuai dengan ajaran Islam mereka tolak gitu guys, ya kan. Ustadz ini lagi ngomong apa? Kita lanjut. Nubuat kelahiran Nabi Muhammad SAW hingga diutusnya beliau ke dunia ini tercantum di dalam kitab-kitab suci agama samawi. Kehadiran Rasulullah SAW terdapat dalam Injil dan kitab Taurat. Maka di dalam kitab Injil Barnabas, kedatangan Nabi Muhammad SAW jelas dinyatakan. Barnabas sendiri adalah sahabat Yesus, bahkan seorang pembela Yesus. Oh, ternyata Injil Barnabas yang dimaksud sang Ustadz. Supaya Pak Ustadz tahu, kami orang Kristen tidak mengimani Injil palsu. Ya, karena tidak sesuai dengan dogma Kristen gitu kan. Ini mereka tuh kalau tidak sesuai dengan dogmanya, itu ditolak gitu kan. Kan harusnya bukan begitu. Jadi harusnya teliti gini. Cara meneliti Injil itu benar apa tidak ya gini ya. Yesus pernah mengatakan bahwa aku yang memberitakan Injil pada kalian. Artinya Injil yang sebenarnya itu adalah apa yang Yesus beritakan. Kalau apa yang diberitakan orang-orang selain Yesus tidak sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan, berarti itu adalah Injil yang palsu. Tapi kalau sesuai dengan apa yang disampaikan, berarti yang asli gitu loh logikanya. Karena Injil yang asli itu akan ngikutin apa yang Yesus ucapkan. Seperti Quran ya, apa yang disampaikan oleh sahabat itulah apa yang Muhammad sampaikan. Ketika para sahabat atau ulama itu menyampaikan sesuatu yang tidak pernah Nabi Muhammad sampaikan, berarti itu Al-Qurannya palsu. Makanya Al-Quran itu hanya betul-betul disampaikan sesuai dengan persis seperti apa yang Nabi ucapkan dan ajarkan. Jadi kan faktanya tidak. Injil yang itu tuh ya kayak Barnabas, Matius, Lukas, kalau itu tidak sesuai dengan dogma mereka yang mereka pilih-pilih sendiri gitu kan. Itu dogmanya yang diajarkan Paulus tentang jilbab, tidak mereka ikutin karena dogma mereka adalah buka aurat nggak masalah gitu kan. Juga dogma ajaran Paulus adalah la ilaha illallah, itu mereka tolak karena dogma mereka adalah integritas. Itu poinnya. Kalau Pak Ustadz mau imanin Injil palsu itu, aku sih yes. Tapi sebelum Pak Ustadz membanggakan Injil Barnabas itu, paling tidak Pak Ustadz baca dulu isinya.
Karena isi dari Injil Barnabas itu justru bertentangan dengan kitab suci Ustadz sendiri. Kalau gak percaya saya, mari saya tunjukkan pernyataan mualaf cerdas berikut. Kan banyak juga umat Islam yang menganggap bahwa ada di dalam Injil Barnabas gitu ya, disebutkan Ahmad gitu kan. Itu sebenarnya kalau buat kita nih yang udah baca bener-bener Gospel Barnabas itu kita jangan ngikutin. Yang disebut dengan Injil Barnabas itu jangan diikutin oleh umat Islam, jangan dipakai sebagai referensi. Karena apa? Yang disebut sebagai Mesias itu bukan Yesus, malah Nabi Muhammad SAW. Itu kan udah berbeda dengan akidah kita gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi jangan menggunakan Injil Barnabas sebagai dalil atau referensi. Begini ya, apapun itu Injilnya, mau Matius, Lukas, mau Barnabas, kalau itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan ajaran Yesus, kita ikutin. Jadi dia sesuai nggak dengan apa yang Yesus ucapkan atau Nabi Muhammad ucapkan, kita ikutin. Jadi kalau di antara Injil Barnabas, Lukas, Matius itu kan kita teliti nih, kita pilih-pilih lah guys, yang mana yang sesuai dengan Yesus ucapkan dan Nabi Muhammad ucapkan, kita ikutin. Kalau tidak sesuai ya kita tinggalkan. Simple itu. Ini bukan melihat dari Injilnya, tapi isinya satu persatu, konteksnya harus diteliti, dibandingkan apa yang sesuai dengan Nabi Muhammad dan Yesus ucapkan, kita ikutin. Kalau tidak sesuai kita buang. Karena kuncinya adalah patokan sekali lagi adalah Yesus dan Nabi Muhammad, bukan Injil itu sendiri. Karena Injil Matius, Lukas itu Barnabas itu hanya pembandingan saja, pembanding, bukan yang utama. Yang utama adalah tetap kata-kata Yesus dan Nabi Muhammad. Untuk umat Islam, jangan. Dan dipercaya bahwa Injil Barnabas itu yang sekarang disimpan di museum di Turki itu ada yang bilang bahwa itu adalah tulisan daripada orang Muslim. Gitu ya. Jadi jangan dipakai gitu. Gimana? Dalam Injil Barnabas, Muhammad disebut Mesias, padahal dalam Quran justru Isa yang memiliki gelar Mesias. Kalau Pak Ustadz mengakui Injil Barnabas, secara tidak langsung Pak Ustadz menolak Quran. Bagaimana Pak Ustadz? Kita lanjut. Di dalam kitab Injil tersebut dinyatakan ulangan yang ke-18 ayat yang ke-5, Yesus berkata kepada kaumnya. Tunggu sebentar. Pak Ustadz katakan, dalam Injil Barnabas ulangan 18 ayat 5. Ini tambah kacau. Kok, dalam Injil Barnabas ada ulangan 18 ayat 5. For your information Pak Ustadz, Injil Barnabas tidak ada hubungan dengan kitab ulangan. Kitab ulangan ada di Perjanjian Lama, sementara Injil Barnabas adalah Injil palsu. Bagaimana mungkin Pak Ustadz menggabungkan dua hal yang berbeda? Kita lanjut. Ulangan yang ke-18 ayat yang ke-5, Yesus berkata kepada kaumnya, bahwasanya akan datang seorang nabi, bahwasanya akan datang seorang nabi di antara kamu dan di antara saudara-saudaramu, kata Yesus. Dan dia seperti aku, turun untuk menyelamatkanmu dari kegelapan, yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu. Maka dia haruslah kamu dengar. Itu perkataan Yesus dalam kitab Injil Barnabas. Tunggu sebentar. Kembali Pak Ustadz ngawur lagi. Ulangan 18 ayat 5 tidak berbunyi demikian. Yang benar adalah, sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu, dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Ayat ini berbicara tentang suku Lewi yang bertugas sebagai imam. Mungkin yang dimaksud Pak Ustadz adalah ulangan 18 ayat 15. Tapi kenawuran lainnya adalah, yang bicara dalam ulangan 18 adalah Nabi Musa, tapi Pak Ustadz katakan yang bicara adalah Yesus. Sebenarnya itu asumsimu, ingat. Ya gini ya, kita akui memang kalau ini orang ini salah ya salah. Memang orang ini di sini dia kurang tepat gitu, salah lah ya. Memang yang ngomong itu bukan Yesus tapi Musa. Ya, Musa itu menubuatkan akan datang nanti seorang nabi yang seperti Musa. Itu adalah Nabi Muhammad. Karena Yesus tidak seperti Musa. Jadi kalau Anda lihat ya, yang mirip Musa itu siapa? Ya Nabi Muhammad, bukan Yesus. Jadi Musa itu menubuatkan tentang nabi yang berikutnya yang setelah Yesus, yaitu Nabi Muhammad. Lompat ya guys, lompat. Karena kan Musa itu memberikan sesuatu yang berlaku untuk akhir zaman. Yesus kan tidak berlaku untuk akhir zaman, tidak berlaku untuk akhir zaman. Jadi Musa itu menubuatkan suatu nabi yang jauh lebih besar dibandingkan Yesus, yang ajarnya itu berlaku hingga akhir zaman. Karena ajarnya adalah adalah nabi akhir zaman gitu, ajaran nabi akhir zaman, sehingga berlaku untuk akhir zaman. Kalau Yesus kan atau Musa hanya pada periode yang berlaku ajarannya kan.
Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, maka celakalah orang-orang yang menuliskan Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri ataupun dengan penafsiran mereka sendiri. Tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian ia berkata, kemudian mereka berkata, kemudian si Elia berkata, ini dari Allah, ini dari sisi Tuhan. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka yang hari ini menulis dengan tangan-tangan mereka, dan celakalah bagi mereka apa yang mereka perbuat. Itu asumsimu. Teologi Kristen menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Sebenarnya, yang sedang berasumsi dan ngarang bebas adalah Pak Ustadz. Justru Pak Ustadz yang celaka, karena telah merubah isi ayat kitab orang lain seenak kudaunya. Anehnya, dia menuduh orang lain untuk sesuatu yang dia sedang lakukan. Pak Ustadz sedang berasumsi dan mengarang bebas atas iman agama orang. Jika seorang sekelas Ustadz ini saja sudah mengarang bebas tentang iman orang lain, bagaimana dengan umat yang biasa, yang hanya mendengar dari Ustadz? Ini ya, dia ini kan Filipina ini sedang berasumsi bahwa itu Ustadz. Kita nggak punya bukti itu Ustadz apa tidak gitu. Yang penting apa yang disampaikannya itu adalah ini adalah framing guys, framing. Kalau ini orang adalah Ustadz gitu kan, dia kan tempat lagi kan tadi kan Filipina ini kan tadi kan ngomong bahwa ini sepertinya Ustadz. Dia aja nggak yakin nih Ustadz gitu loh. Jadi bagaimana bisa dia tiba-tiba memframing ini Ustadz? Makanya ya kalau anda nggak yakin usah ngomong deh. Kalau ragu sudah hentikan. Anda aja ragu Ustadz apa tidak gitu kan? Saya juga ragu. Nah, saya tidak kenal orang ini siapa gitu kan, dan dia kita belum kenalan gitu kan. Jadi intinya adalah kenapa anda yang jelas-jelas ragu ya di seperti Ustadz tiba-tiba anda katakan ini adalah Ustadz begini gitu kan? Ini gimana cerita guys? Jadi sesuatu yang ragu-ragu, biarlah ragu-ragu gitu kan. Sesuatu yang abu-abu, biarlah abu-abu. Yang Anda tuh mempertegas sesuatu yang abu-abu. Menghitamkan atau memutihkan abu-abu. Jadi ada hitam, ada putih, ada abu-abu. Abu-abu jangan pernah jadikan hitam atau putih. Ya abu-abu ya abu-abu, jujur apa adanya. Ini enggak abu-abu jadikan dia putih atau hitam. Ini kacau pikirnya guys, logika pikirnya kan. Jadi jadi error gitu kan. Bayangkan ada 6 jutaan orang yang menyaksikan video TikTok Pak Ustadz. Tentunya akan sangat celaka jika ternyata yang didengar mereka adalah sesuatu yang menyesatkan. Jadi yang disampaikan oleh beliau ini tidak sesat. Hanya ada beberapa kesalahan, tapi intinya esensi yang penting, substansinya. Bahwa benar begitu yang terdapat dari kitab, dan benar begitu terdapat dari Quran. Gitu. Hanya sedikit miss saja guys. Itu bukan sesuatu yang menyalahi esensi. Yang penting kan esensinya. Mau dia tuh bilang ini kata-kata Yesus atau Musa itu tidak masalah. Yang terlalu besar. Karena tetap adalah Musa Yesus sama-sama kita yakini sebagai nabinya Tuhan. Orang benar gitu. Ini perkataan orang benar. Kita meyakini Musa benar, Yesus benar. Kecuali kata-kata selain Musa atau Yesus. Dan kata-kata itu tidak pula sama dengan kata-kata Musa Yesus. Misalnya kata-kata Paulus yang tidak sama dengan Yesus, itu baru kita tolak. Tapi kalau kata Paulus bersama Yesus, apa masalahnya gitu? Artinya siapa mengucapkan asal yang mengucapkan benar seperti yang Musa, Yesus, Muhammad atau nabi-nabi lain yang sampaikan, ya kita benarkan ya. Itu poinnya. Saya tidak tahu, apakah hukumannya dalam Islam jika seseorang menyampaikan berita bohong tentang agama orang lain? Apa mungkin sang ustadz mendapat pahala? Jadi gini loh, Islam itu bukan Islam itu meyakini, ingat ya, Islam itu meyakini bahwa kita tuh percaya kepada nabi-nabi yang itu sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Yesus, Nabi Musa. Juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan penyimpangan-penyimpangannya. Kita tuh sedang membahas tentang ajaran Islam sendiri, gitu loh. Makanya PPN harus ngerti bahwa Islam tuh cakupannya luas. Bukan hanya Nabi Muhammad, Quran, hadis saja, tapi juga Yesus, penyimpangan ajaran Yesus, Taurat, Zabur, Injil, dan penyimpangan dari kitab Taurat, Zabur, Injil, guys. Yaitu apa yang pegang mereka sekarang, yaitu Alkitab itu loh poinnya. Saya tidak tahu. Semoga Pak Ustadz ini banyak belajar sebelum membuka mulutnya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz. Terusnya Filipina yang banyak belajar. Terus tahu apa itu Islam. Islam itu bukan hanya bahas tentang Muhammad, Quran, hadis, tapi juga tentang penyimpangan dan iman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan juga nabi-nabi sebelumnya, yaitu Yesus, Musa, dan lain-lain nabi lain yang sebagainya, guys. TikToker. Semoga menambah informasinya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Teman-teman, yuk kita bahas keabsahan Injil Barnabas dalam sudut pandang Islam. Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad mengajak muslim di seluruh dunia untuk menjauhi Injil Barnabas. Beliau menjelaskan bahwa Injil Barnabas bukan hanya saja menyerang keyakinan Kristen, tapi juga menyerang keyakinan Islam. Seperti di situ dikatakan bahwa Yesus menyangkal ia adalah Mesias, padahal Islam sendiri menjuluki Yesus sebagai Mesias. Lalu Injil Barnabas juga menjelaskan bahwa ketika Maria melahirkan Yesus, dia tidak merasakan sakit. Padahal Al-Quran menjelaskan ketika Maria melahirkan Yesus, ia merasakan sakit. Al-Quran mengajarkan bahwa lapisan langit ada 7, sedangkan Injil Barnabas mengatakan ada 9. Para ahli berspekulasi bahwa penulis Injil Barnabas itu membaca karangan hayalan Dante tentang 9 langit menuju Firdaus. Jadi intinya yang namanya Injil Barnabas, baik dalam sudut pandang Kristen ataupun Islam, itu sama-sama tidak boleh dipakai. Kebenaran itu memang pahit kalau benar-benar kebenaran, tapi harus ditelan. Jadi poinnya ya, apapun itu Injilnya ya, yang Injil asli itu adalah yang diberitakan Yesus. Ingat, Yesus pernah mengatakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil Kerajaan Allah pada kalian. Artinya Injil yang asli itulah apa yang Yesus beritakan. Lebih itu ada palsu, cuman meskipun palsu ya, Injil Matius, Lukas itu Barnabas itu palsu, tapi tetaplah sebagai isinya tuh ada yang masih sesuai dengan apa yang Yesus ucapkan. Nah itu kita yakini kebenarannya. Jadi misalnya kayak gini deh, misalnya gini. Kita tuh ada Quran yang asli ya, ada Quran yang asli misalnya. Lalu ada yang nulis selain Quran yang asli, jadi dia nulis ulang Quran dengan bahasa dia sendiri. Nah kalau bahasa itu palsu, tapi kalau isinya itu sama dengan Quran sampaikan, ya kita benarkan isinya itu. Ya, jadi poinnya adalah isinya yang sama dengan Yesus ucapkan, itu berarti isinya benar, tapi tetap kita palsu. Jadi sesungguhnya kalau kita mau jujur ya, yang asli itu hanyalah apa yang Yesus beritakan. Karena Yesus pernah mengatakan sekali lagi ya, aku yang telah memberitakan Injil kepada kalian. Artinya yang diberitakan Injil adalah Yesus, bukan yang lain. Yang itu hanya menyampaikan ulang. Oh Yesus ngomong ini loh, ngomong itu loh. Apa yang Yesus beritakan Injil itu ini loh isinya, itu harusnya. Makanya tidak ada harusnya Injil Lukas, Matius dan sebagainya. Yang ada adalah Injil Yesus. Tapi ditulis ulang oleh Lukas, Matius dan Barnabas. Itu harusnya guys. Jadi kalau maksudnya adalah Injil Lukas, Matius, Barnabas itu adalah Injil yang ditulis ulang oleh mereka dengan apa yang Yesus beritakan ya, tanpa ada tambah-tambah kurang-kurang, itu berarti asli. Sama seperti apa yang sahabat sampaikan, Quran itu ya, kalau mereka tidak tambah-tambah kurang-kurang, dengan sama seperti yang diucapkan, berarti itu asli. Jadi isinya itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Yesus atau Muhammad. Kalau berbeda berarti sudah tidak asli sih, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.